Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sudah berdoa, sebelum memulai belajar, yuk kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa sih ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum membahas ciri-ciri, kita bahas makhluk hidup dulu ya. Makhluk hidup itu terdiri dari apa saja teman-teman? Ya, makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke teman-teman, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas. Semua makhluk hidup bernafas teman-teman. Nah, bernafas ini yaitu kegiatan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen teman-teman. Nah, kita sebagai manusia ini bernafas menggunakan paru-paru teman-teman. Nah, sedangkan hewan itu bernafas dengan bermacam-macam teman-teman. Ada yang dengan paru-paru, ada yang dengan ingsan, ada yang dengan kulit, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, bernafas ini sangat penting ya teman-teman, karena jika kita tidak bernafas, maka dan makhluk hidup ini tidak bernafas, maka itu tandanya makhluk itu tidak hidup atau dinamakan mati ya teman-teman, mati atau meninggal. Maka dari itu teman-teman, kita harus bersyukur dan sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan oksigen kepada kita dengan gratis teman-teman. Masya Allah. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu makhluk hidup memerlukan makanan. Nah, makanan ini sangat diperlukan bagi makhluk hidup teman-teman, karena makanan ini berfungsi untuk sebagai sumber energi bagi kita teman-teman, bagi makhluk hidup. Nah, makanan yang kita makan itu harus bergizi dan seimbang teman-teman. Nah, yang disebut bergizi dan seimbang ini yaitu yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, dan juga vitamin teman-teman. Nah, makanan yang kita makan ini bisa berasal dari hewan dan juga tumbuhan teman-teman. Nah, kalau dari hewan ini biasanya telur teman-teman, daging ayam, daging sapi, seperti itu teman-teman. Nah, jika dari tumbuhan itu bisa dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, itu semua contoh dari makanan sehat teman-teman. Hewan juga memerlukan makanan teman-teman. Nah, hewan ini ada yang pemakan daging, ada yang pemakan tumbuh-tumbuhan, ada yang pemakan segala teman-teman. Jadi yang pemakan segala ini bisa makan daging dan juga bisa makan tumbuh-tumbuhan teman-teman. Nah, tumbuh-tumbuhan juga memerlukan makanan dong tentunya. Nah, apa yang dibutuhkan tumbuhan? Nah, yang dibutuhkan tumbuhan itu air, yaitu zat hara yang diperoleh dari dalam tanah teman-teman. Nah, yaitu akar yang membawa zat hara air tersebut menuju ke daun. Nah, dalam daun itu baru diproses teman-teman. Diproses dan kemudian disalurkan makanannya itu ke seluruh anggota tubuh tumbuhan tersebut teman-teman. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makhluk hidup bergerak.
Nah, kita semua makhluk hidup ini bergerak teman-teman. Manusia bergerak dengan kaki, tangan, kita bisa berlari, kita bisa berjalan, kita bisa beraktivitas, berolahraga teman-teman. Nah, itu disebut bergerak teman-teman. Nah, hewan ada juga yang bergerak menggunakan kaki, ada yang bergerak menggunakan sirip, yaitu ikan teman-teman. Nah, ada juga yang menggunakan sayap teman-teman, yaitu apa? Nah, yaitu burung teman-teman. Dia bergeraknya menggunakan sayap teman-teman. Nah, tumbuhan itu bergeraknya terbatas teman-teman. Kita bisa lihat tumbuhan itu bergeraknya, dia itu bergeraknya tumbuh teman-teman. Entah itu bunganya yang mekar, daunnya yang tumbuh muncul, atau juga bisa akarnya teman-teman yang mencari zat-zat hara di dalam tanah teman-teman. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup bertumbuh teman-teman. Nah, bertumbuh ini ditandai dengan bertambahnya tinggi, berat, dan ukurannya teman. Dari yang tadinya kecil hingga besar, atau yang dulunya pendek menjadi tinggi teman-teman. Nah, manusia ini kita lihat pertumbuhannya dari kita waktu bayi teman-teman. Nah, kita waktu bayi itu kita beranjak menjadi balita. Ketika itu kita umur 5 tahun teman-teman, kita sudah bisa berjalan, kita sudah bisa berlari, kita sudah bisa sekolah teman-teman. Nah, kemudian tumbuh lagi teman-teman menjadi remaja atau anak-anak teman-teman. Wah, seru sekali ya di masa-masa remaja ini, di masa kanak-kanak ini. Nah, kemudian kita tumbuh lagi menjadi dewasa teman-teman. Kemudian tumbuh lagi, tumbuh, semakin tumbuh hingga akhirnya lansia teman-teman. Nah, jika hewan itu juga bertumbuh teman-teman. Contohnya itu seperti katak atau kodok teman-teman, yang awalnya jadi kecebong, kemudian jadi katak kecil, kemudian jadi katak besar teman-teman. Nah, sama halnya juga dengan tumbuhan teman-teman. Tumbuhan juga bertumbuh, yang awalnya jadi biji, kemudian muncul ini daun, kemudian tumbuh bunga, kemudian tumbuh buah. Alhamdulillah, semua itu atas kehendak Allah ya teman-teman. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir apa teman-teman? Ada yang bisa nebak? Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir yaitu berkembang biak. Nah, tujuan berkembang biak ini yaitu untuk memperoleh keturunan sehingga spesies atau jenis-jenis makhluk hidup itu tidak punah teman-teman. Nah, kita manusia ini berkembang biak dengan cara melahirkan teman-teman. Nah, jika hewan itu bermacam-macam teman-teman caranya berkembang biak itu teman-teman. Ada yang caranya bertelur seperti ayam, dan ada juga yang beranak seperti sapi, kerbau, kambing, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bertelur kemudian beranak juga teman-teman. Nah, contohnya itu seperti ular teman-teman. Dia itu bertelur dan juga beranak teman-teman. Nah, jika tumbuhan itu juga bermacam-macam teman-teman. Ada yang berkembang biak buatan dan berkembang biak secara alami teman-teman. Nah, biasanya yang alami itu berbentuk biji teman-teman. Nah, yang buatan itu seperti dicangkok, di stek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sudah tahu semua kan apa ciri-ciri makhluk hidup? Yuk kita sebutkan dari yang pertama ya. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu makhluk hidup bernafas.
Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Yang keempat, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bertumbuh. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Semoga pembelajaran yang telah kita pelajari ini bermanfaat ya teman-teman, untuk sekarang ataupun nanti. Yuk, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ayo kita bersama-sama berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan saya dari tadi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for your watching and see you next time. Bye.